Rasulullah SAW bersabda, la yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda thalathin. Jadi darah seorang muslim itu tidak halal untuk dibunuh kecuali ada 3 hal. Jadi ketiga hal ini boleh dibunuh. Tentunya dengan tata cara yang hikmah yang baik yang telah ditetapkan oleh Islam. Yang pertama az-zani, ya, orang yang berzina. Kemudian selanjutnya an-nafsu bin nafs, qisas, ya. Qisas. Kemudian at-tariku lid-din al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahib ya. Alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita, mengizinkan kita untuk bertemu lagi di podcast Ngobrolin Islam bareng Ustadz Masri Abu Abdurrahman. Pembahasan berikutnya Ustadz, ini masalah murtadin Ustadz, masalah orang-orang yang tadinya soleh, bahkan ada ulama Ustadz. Dia itu berpindah agama dari agama Islam ke non-Islam. Yang kita bahasakan di dalam agama kita murtad ya, murtadin Ustadz ya. Berarti orang-orang yang keluar dari agama Islam kan Ustadz. Nah, itu hukum untuk orang-orang yang murtad tersebut tuh bagaimana Ustadz di dalam Islam? Ya, sebelumnya kita bahas dulu, ada ulama yang dia itu murtad. Waliyadzubillah, ya. Yang namanya ulama, siapa itu ulama? Ulama itu adalah para pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, para pewaris nabi Allah. Allah Jalla fi'ala. Jadi para ulama adalah orang-orang yang mewarisi ilmu. Ya, tidaklah para ulama itu sekedar orang yang bisa ceramah. Kemudian dia dikatakan ulama, tidak semudah itu. Ya, ulama ya di dalam Islam adalah orang-orang yang benar-benar menguasai agama Islam, mengetahui hadis Nabi yang sahih, ya. Makanya dikatakan al-ulama warasatul anbiya, ya. Sesungguhnya para nabi itu memiliki orang-orang yang diwarisinya. Itu siapa mereka? Mereka itulah para ulama. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan warisan besar dari para nabi, Nabi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tuh mendapatkan warisan ilmu. Nah, jadi para ulama adalah bukan orang sembarangan, ya. Para ulama adalah orang-orang pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adanya orang-orang yang murtad keluar dari agama Islam adalah suatu pelanggaran yang besar. Jadi sangat jelas disebutkan dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, la yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda thalathin. Jadi darah seorang muslim itu tidak halal untuk dibunuh kecuali ada 3 hal. Jadi ketiga hal ini boleh dibunuh. Tentunya dengan tata cara yang hikmah yang baik yang telah ditetapkan oleh Islam. Yang pertama az-zani, ya, orang yang berzina. Kemudian selanjutnya an-nafsu bin nafs, qisas, ya. Qisas. Kemudian at-tariku lid-din al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agama Islam. Jadi orang ini boleh halal dia itu dibunuh. Adapun orang yang secara terang-terangan dia mengatakan bersyahadat, ya tentunya Islam sangat melarang untuk dia itu dibunuh. Itu dijaga kehormatan oleh Islam. Dia itu dijaga dan dia tidak boleh dibunuh. Yang membunuhnya dosa besar. Nah, pernah nggak di zaman Rasul atau di zaman para sahabat itu ada orang yang murtad Ustaz? Allah Ta'ala alam, ya, di dalam sejarah ada nggak yang pasti, kayaknya dulu ada pernah kejadian, ya, qitalul murtadin, dan ini terjadi setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, ya. Jadi ketika peristiwa wafatnya Nabi SAW ini merupakan peristiwa yang sangat besar, musibah besar yang menimpa kaum muslimin, ya. Bahkan seorang sahabat Nabi, Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu ta'ala an, seorang sahabat Nabi yang kokoh, yang kuat, yang dikatakan dia itu adalah Al-Faruq,
Ya, dia adalah seorang pembeda kebenaran dan kebatilan. Dia itu adalah orang yang paling kuat, yang paling tegas untuk menegakkan kebenaran. Ketika meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, ya, dengan kesedihan yang telah meliputi dirinya, dia mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal? Saya penggal lehernya. Dia sudah sangat sedih sekali, bahkan dia tidak menerima bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal. Dan setelah itu akhirnya dia disadarkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini adalah sebuah musibah besar yang menimpa kaum muslimin. Dan kejadian orang-orang yang banyak murtad itu setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi setelah Nabi meninggal, banyak orang-orang yang murtad. Jadi kabilah-kabilah Arab yang ada waktu itu banyak yang murtad. Dan waktu itu yang dipanglimai oleh Abu Bakar Siddiq, kalau anda nggak salah itu, yaitu memerangi orang-orang yang murtad. Ya, intinya memerangi, membunuh orang murtad itu adalah sarih ya yang ada di dalam nas Al-Quran dan Al-Hadis. Berarti pada saat itu, di zaman itu, untuk membunuh orang yang murtad itu sah-sah aja ya Ustaz ya? Iya. Nah, atas bagaimana hukuman itu diberlakukan saat ini? Apakah bagaimana Ustaz? Ya, tentunya berkenaan dengan hukum Islam. Tentunya ini diberlakukan oleh pemerintah yang resmi. Jadi tidak berhak seorang muslim, misalkan Pak RT tiba-tiba dia ada warganya yang murtad, terus dia semena-mena untuk langsung mengeksekusinya. Tentunya tidak. Dalam hal ini, jika ada seseorang yang murtad, waliyadzubillah, kita minta pertolongan kepada Allah supaya Allah mengokohkan hati kita dalam jalan yang benar. Ketika ada orang yang murtad, tidak semena-mena langsung dibunuh, tidak. Jadi tahap awal adalah kita menasihati dia, kenapa kamu demikian, apa alasan kamu, ya karena misalkan dia lahir dari orang tua yang Islam, dia misalkan ada di lingkungan yang Islam, kok bisa gitu dia murtad, bisa jadi karena dia paksaan atau gimana, maka kita tanya baik-baik, kita nasihati dia, kemudian ketika dia tetap kekeh dalam pendirian dia, kemudian dilaporkan kepada mahkamah Islam di negara itu. Kemudian ketika mahkamah mengatakan bahwasannya dia dihukumi untuk untuk dibunuh, baru dibunuh. Jadi nggak bisa sembarangan juga. Ya, tentunya Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Jadi dengan cara yang hikmah, yang baik, baru dilaksanakan yang namanya had Islam. Tentunya had Islam, hukum Islam itu diadakan untuk maslahat bersama, supaya tidak terjadinya fitnah. Karena ini adalah suatu musibah yang sangat besar, berpindahnya seseorang dari agamanya. Dan juga hal ini adalah misi besar orang-orang non-Islam. Karena Allah mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma lan tanal ayatnya apa? Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi millatahum. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka itu sekali-kali tidak akan pernah senang, tidak akan pernah rela dengan orang Islam. Mereka itu pasti mencari cara, membuat makar, membuat strategi gimana caranya orang Islam itu keluar dari agamanya. Nah, itu adalah misi besar yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Allah. Nauzubillah. Demikian Sohib YA, pembahasan kita mengenai murtadin atau orang-orang yang keluar dari agama Islam. Semoga Allah selalu menjaga hati kita untuk tetap berada di dalam agama ini. Silakan Ustaz. Baik, nasihat terakhir ya. Kehidupan ini dipenuhi oleh ujian dan banyak gelombang kehidupan yang mengharuskan kita untuk tetap kokoh di dalam menghadapi ujian-ujian ini. Satu solusi yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk kita itu tetap kokoh berada di jalan-jalan kebenaran. Bahwasanya Rasulullah mengajarkan kita sebuah doa supaya kita tetap kokoh dan istiqomah di dalam hak ini. Rasulullah mengatakan Aisyah mengatakan radhiyallahu taala anha, di antara doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah SAW itu, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, hendaklah kita
mengulang-ulang dan memperbanyak membaca doa ini. Dan juga diantara hal yang menjadikan kita istiqamah berada di jalan kebenaran yaitu dengan membaca Al-Quran. Ya, dengan membaca Al-Quran itu semua bisa menjadikan kita istiqamah di dalam jalan kebenaran. Waffaqanallahu wa iyyakum ila salihil a'mal. Kita tutup. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim.